Seringnya kita ngelakuin kebiasaan yang gak pernah kita sadari. Entah itu scrolling media sosial, begadang tiap malam, atau bahkan mager alias malas gerak untuk sekedar ngelakuin sesuatu. Tapi di sisi lain kita sadar dan pengen banget nih untuk mengubah hidup melalui kebiasaan di kehidupan sehari-hari. Tapi sekalinya dicoba itu rasanya berat banget untuk dilakuin, yang akhirnya kamu nyerah walaupun baru mulai perjalanan. Dan akhirnya kembali ke rutinitas yang dulu diiringi kekecewaan dan menyalahkan diri sendiri. Nah, topik kali ini menarik banget nih. Saya akan jelasin gimana caranya ngebangun kebiasaan melalui bukunya James Clear, yaitu Atomic Habits. Cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Yang mana buku ini akan menjelaskan dari segi apa sih kebiasaan itu terbentuk dan dari apa kebiasaan itu bisa luntur. Jadi jangan di skip ya, tonton video ini sampai habis biar kalian dapat insight-nya. 4 prinsip Atomic Habit. Yang pertama, make it obvious atau menjadikannya terlihat jelas. Pernah nggak sih waktu bangun tidur kamu langsung ambil HP yang ada di samping kamu, terus tanpa disadari kalau kamu udah ngeluangin 1-2 jaman ngabisin waktu cuma buat main HP doang? Pernah nggak? Atau justru tiap hari? Nah, permasalahan kayak gini ternyata bisa banget loh kita beresin melalui prinsip pertama dari Atomic Habit, yaitu make it obvious atau menjadikannya terlihat. Gimana sih poinnya make it obvious itu? Menurut James Clear, hal-hal kayak gini ternyata bisa terjadi karena faktor keadaan atau situasi di lingkungan sekitar yang menonjol, sehingga ngebuat perhatian kita teralih pada hal yang menarik. Secara mental kita memasangkan kebiasaan-kebiasaan dengan tempat kebiasaan itu berlangsung, entah itu di rumah atau di kantor. Dari tempat-tempat itu, apa yang ngebuat kita tertarik, itulah yang akan ngebuat kebiasaan itu terbentuk. Perilaku kita bukan ditentukan dari benda-benda di lingkungannya, tapi dari hubungan kita dengan semua itu. Jadi cobalah berpikir dengan konteks gimana kamu berinteraksi dengan ruang-ruang sekitar kamu. Mungkin bagi sebagian orang, duduk di sofa itu cocoknya untuk baca. Beberapa orang lain mungkin berpikir kalau duduk di sofa lebih cocok untuk nonton Netflix sambil chilling. Kalau menurut kamu gimana? Dengan memiliki kekuatan konteks lingkungan, kamu bisa melihat strategi yang penting dalam membangun kebiasaan yang lebih mudah untuk diubah di lingkungan yang baru. Konteks memudahkan kamu lepas dari pemicu-pemicu dan petunjuk yang gak jelas yang ngedorong kamu menjalani kebiasaan ini. Ingin terlepas dari penggunaan HP setelah bangun? Coba deh taruh HP di luar jangkauan yang biasa kamu taruh. Mau itu ditaruh di meja makan atau di ruang tamu, yang penting susah deh kalau mau ngambilnya. Dengan gitu, kalau kamu bangun, kamu gak perlu lagi nggunain HP untuk ngawalin aktivitas kamu. Prinsip yang kedua, make it interesting atau menjadikannya menarik. Nah, sebenarnya otak kita itu punya banyak banget rangkaian saraf-saraf yang udah disediain untuk menginginkan sesuatu atau menyukai sesuatu. Saraf-saraf itu seperti pangkal otak, nucleus accumbens, ventral tegmental area, dan masih banyak lagi. Contohnya, pada peneliti menemukan nucleus accumbens itu aktif 100% saat kita lagi menginginkan sesuatu. Sedangkan saat kita lagi menyukai sesuatu, hanya teraktifkan sekitar 10%. Dari penelitian ini, berarti otak kita mengalokasikan lebih banyak ruang yang berperan dalam gairah atau hasrat, yaitu keinginan tadi. Karena gairah adalah perangsang otak dalam memulai sesuatu. Gairah juga yang memberikan tanggapan sebelum semua aksi itu dilakuin. Terus gimana untuk ngejadiin kebiasaan itu menarik? Kamu bisa mulai dengan mengawinkan kebiasaan baru dengan kebiasaan yang menurut kamu itu menarik. Contohnya, kamu ingin ngebangun kebiasaan untuk olahraga di gym favorit kamu. Kemudian carilah aktivitas yang seenggaknya bisa dilakuin sambil nge-gym itu, kayak ngedengerin musik favorit kamu atau ngelihat movie series di Netflix sambil ngayuh sepeda statis.
dan masih banyak aktivitas yang bisa digabungkan untuk menjadikannya menarik. Jadi coba kreasikan biar lebih menarik ya. Prinsip yang ketiga, make it easy atau menjadikannya mudah. Banyak orang yang kalau ingin kebiasaannya konsisten, biasanya ngelakuin secepat dan sesempurna mungkin. Setiap hari pokoknya harus dilakuin, meski rasanya sulit banget dijalanin. Capek? Iya sih. Lengah? Juga iya. Padahal untuk membentuk kebiasaan itu nggak dipacu oleh waktu yang singkat serta track yang sempurna loh teman-teman. Kalau ditinjau dari prinsip ketiga yaitu make it easy atau menjadikannya mudah, konsistensi terhadap kebiasaan itu bukanlah dari penyempurnaan, tapi dari seberapa kecil kita bisa memulainya. Secara alami kita akan condong ke opsi pada suatu kebiasaan yang membutuhkan energi nggak terlalu banyak. Jadi sebenarnya kebiasaan manusia itu terbentuk dari sesuatu yang mudah. Misalnya, kamu ingin ngelakuin jogging di pagi hari setiap 2 jam seharinya. Bayangin dulu deh, apakah mudah kalau dijalanin? Apakah bisa konsisten setiap harinya? Kalau menurut saya sih enggak deh. Karena dari pikiran aja udah menciptakan hal sulit untuk dilakuin. Bisa aja sih berhasil, tapi mungkin sehari doang, besoknya tepar kecapean, malah sakit kaki karena langsung digas 2 jam gitu. Nah, sekarang coba deh ganti waktunya cuman sekitar 10 menit aja untuk jogging. Iya, cuma 10 menit aja, nggak lama kan? Nah, dari contoh di atas, kita tahu kan opsi untuk jogging yang gak memakan waktu, yang gak lama, akan menciptakan kebiasaan itu mudah dijalanin. Prinsip yang terakhir, yang keempat, make it satisfying, atau menjadikannya memuaskan. Di prinsip keempat ini, kita akan menciptakan siklus-siklus pengulangan dalam kebiasaan. Yap, kamu gak salah lihat bahwa prinsip ini harus menjadikannya memuaskan. Dimana ketika kamu ngebuat kebiasaan, bertahan adalah merasa sukses, meski rasa kesuksesan itu rasanya kecil. Dengan perasaan ini sebenarnya udah jadi tanda nih kalau kebiasaan kamu akan terbayar semestinya. Kalau kebiasaan kamu udah mulai terbentuk. Apa yang mendapatkan penghargaan cenderung diulang. Apa yang mendapatkan hukuman cenderung dihindari. So, kalau kita ingin ngebangun kebiasaan baru, kita perlu yang namanya reward atau penghargaan. Misalnya, kamu pengen ke gym nih, tapi males banget karena biasanya harus beres, ya minimalnya 45 menitan lah. Akhirnya kamu balik lagi ke rumah. Dari kebiasaan itu yang rasanya males dan ngebosenin, akhirnya kamu ngerasa kebiasaan itu nggak layak diperjuangkan. Tapi nih, kalau kamu nambahin reward sehabis nge-gym dengan perasaan yang menyenangkan, simpelnya kayak nanti habis nge-gym daripada aku langsung balik ke rumah, mendingan aku mampir dulu deh ke cafe, nikmatin segelas kopi favorit, ditambah mabar sama teman-teman, kayaknya enak deh. Nah, kalau kayak gini, kebiasaan itu akan terus-menerus kamu ulang karena adanya reward yang membuat kamu semangat dalam ngebangun kebiasaan ini. Itulah tadi 4 prinsip membangun kebiasaan menurut buku Atomic Habit karya James Clear. Nah, gimana nih? Udah dapet gambarannya belum? Setidaknya setelah ngedengerin ini, kalian bisa terapin sedikit demi sedikit untuk membangun habit yang baru ya. Atau kalau kamu masih penasaran, mau baca lebih lanjut, bisa baca bukunya Atomic Habit karya James Clear ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.